warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiah Tanwasila dengan NIM 060407200076 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini mau menjelaskan mengenai metode dalam pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Secara etimologi atau bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yakni metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata yakni meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, kata metode disebut dengan tarikat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sebuah maksud. Sedangkan secara terminologi atau istilah, metode pembelajaran mengajarkan sebuah rencana menyeluruh untuk sebuah penyajian materi dalam agama Islam yang tersusun rapi, baik dari susunan dan urutan materi sesuai dengan ruang lingkup setiap ketentuan yang merupakan asumsi dasar agama Islam. Yang kedua adalah macam-macam metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran tentunya memiliki banyak metode pembelajaran. Di antaranya yakni yang pertama yakni metode ceramah, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dengan jalan mengeksplorasi atau menuturkan materi secara lisan. Yang kedua, yakni metode tugas. Metode tugas ini memberikan materi tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik. Yang ketiga, yakni metode inquiry atau latihan, yaitu proses mempersiapkan kondisi agar peserta didik siap menjawab teka-teki yang diberikan. Yang keempat adalah metode diskusi, yaitu proses penyimpanan materi dengan feedback atau brainstorming. Yang kelima adalah metode karyawasta, yaitu strategi mengajar dengan memperlihatkan secara langsung daerah atau objek yang berhubungan dengan pelajaran. Yang terakhir yakni yang keenam adalah metode seminar, yaitu proses mengajar dengan dilakukan secara terbuka. Efektivitas penggunaan metode pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan setiap efektivitas penggunaan metode pembelajaran, yaitu yang pertama, keadaan peserta didik yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, kematangan, perbedaan individuan lainnya. Yang kedua, memperhatikan tujuan yang hendak diciptakan. Yang ketiga, situasi yang mencakup hal umum seperti situasi kelas dan situasi lingkungan. Yang keempat, alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Yang kelima adalah kemampuan pengajar untuk menentukan
mencakup kemampuan fisik dan keahlian. Yang keenam atau yang terakhir adalah sifat bahan pengajar. Fungsi metode pembelajaran. Yang pertama adalah alat motivasi ekstrinsik. Alat motivasi ekstrinsik merupakan metode pembelajaran yang berperan sebagai alat motivasi intrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan metode pembelajaran oleh guru, maka menjadikan setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Yang terakhir atau yang ketiga adalah alat mencapai tujuan. Alat mencapai tujuan merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran. Ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan metode pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, yakni membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahan menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua adalah membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaan menggunakan cara yang terbaik. Yang ketiga adalah memudahkan dalam menunaikan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebagai ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pembelajaran bisa tercapaikan dengan baik. Yang kelima adalah menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara tepat, cepat, dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Yang keenam adalah yang terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan serta memotivasi peserta didik sehingga dengan mudah bisa memahami materi yang telah disampaikan. Konsep metode pendidikan Islam. Ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan dalam pengajaran metode pendidikan dalam Islam. Di antaranya yakni yang pertama adalah menurut Al-Ghazali, konsep pendidikan Islam lebih dikhususkan bagi pengajar pendidikan agama untuk anak-anak. Yang kedua adalah menurut Ibnu Khaldun, konsep pendidikan Islam menganjurkan pengetahuan pada pembelajaran hanyalah bermanfaat apabila dilakukan dengan beransur-ansur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, menurut Ikhwanus Syafa, konsep pendidikan Islam mengemukakan prinsip-prinsip pengajaran dari hal yang konkret ke abstrak. Yang keempat, menurut Az-Zurnizi, konsep pendidikan Islam merupakan sebuah prinsip metodologi pendidikan yang selalu menunjukkan aspek
berganda. Yang kelima atau yang terakhir, menurut Ibnu Sina, konsep pendidikan Islam lebih ke arah cara pengajaran kepada anak peserta didik. Dari hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi, dapat disimpulkan berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa lebih senang dan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan dimengerti dengan mudah oleh murid. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode pendidikan dalam Islam. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.